Mama shalom. Papa shalom. Pemuda shalom. Anak-anak shalom. Apa kabar? Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Atau sekali-sekali baru baik. Baik sekali-sekali. Ada mau baru baik. Tidak kan? Kita baik sekali. Puji Tuhan kita baik sekali. Amin. Salam yang ada di samping kiri kanan kalau saat baik. Salam. Saat tahu tadi langsung duduk, tidak salam dulu. Iya. Salam. Bapak dan Mama tadi langsung duduk, tidak salam sama masing-masing tuh. Tadi Oma dan Opa saya lihat naik dari bawah ke atas juga. Oma dan Opa yang baju biru. Selamat pagi Oma Opa. Tadi saya bilang ke saya punya anak-anak pemuda, ini bukti cinta abadi, ke gereja sama-sama. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di hari ini adalah Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Ada yang luka. Bapak Ibu pertanyaan kepada kita begini. Ada yang meninggal tadi pagi. Terus kita tidak. Kenapa? Pagi ini ada yang kehilangan pekerjaan, pasangan, harta, jabatan, dan lain-lain. Terus kita tidak. Kenapa? Pagi ini kita bisa datang ke gereja, tapi ada yang tidak. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Kesempatan dari Tuhan. Kita bisa ada hari ini karena kesempatan dari Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Kita belajar dari seorang perempuan yang dia bernama Hana. Bapak Ibu saudara-saudara, kisah Hana ini seorang perempuan yang menemukan jawaban atas doa-doanya di rumah Allah. Seorang perempuan yang mendapatkan jawaban doa ketika dia datang kepada Tuhan di rumah Allah, menceritakan pergumulan dan bebannya kepada Tuhan. Masalahnya apa? Perjalanan iman Hana dimulai dari lembah kekecewaan. Dia kecewa dengan situasi yang dialaminya. Tuhan tahu apa yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Tuhan tahu segala beban-beban kita. Bicara tentang Tuhan Allah Maha Tahu, saya punya satu cerita lucu yang saya mau cerita kepada kita di hari ini. Satu bapak dia punya pohon mangga itu sarang, buah mangga masak sekali. Semua itu ada yang pernah ke Jayapura, ke di pabrik sudah, mangga di pabrik seperti begitu sudah kuning-kuning. Semua full mangga itu. Begini karena dia punya mangga, pencuri satu lewat di bawah pohon mangga itu. Dan dia ingin, dia rasa malam baru saya curi. Pas malam, dia bawa kantong 500 yang merah itu. Kalau ke pasar mau kantong beli kantong 500. Dia petik mangga, dia pergi. Besok paginya yang punya mangga datang melihat begini, wah ini mangga kurang, pasti pekerjaan pencuri. Tapi dia kasih dia. Hari kedua juga begitu, yang curi datang curi mangga di kantong 500 lagi. Dia pergi. Hari ketiga, oh ini sudah benar. Dia ambil papat, dia paku di pohon itu, dia tulis-tulisan pakai Arab. Dia bilang begini, saya memang tidak tahu siapa yang curi mangga, tapi Tuhan tahu kau itu siapa. Dia paku di pohon mangga 3. Malamnya yang curi datang, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang curi datang lihat mangga itu, dan dia kaget dengan tulisan yang pemilik tulis ini. Tapi karena memang di dasar pencuri dia panjat saja. Dia ambil selesai, dia petik mangga, dia turun. Sebelum dia jalan, dia dapat papan sepanggal yang punya uang. Dia ambil dan dia paku di sebelah, dia tulis tulisan, dia jalan. Pencuri juga tulis di samping itu, pencuri jalan. Besok paginya yang punya datang. Betapa kagetnya yang punya baca tulisan dari pencuri itu. Pencuri tulis begini, memang Tuhan Allah tahu saya yang curi, tapi Tuhan tidak mau kasih tahu saya ini siapa.
Kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang kita seperti demikian. Ingin memuji Tuhan dengan segala saudara pada kita. Ingat, Tuhan Allah itu Maha Tahu. Hana menjadi saksi bagaimana Tuhan Allah mendengar segala doa, mendengar segala minta, mendengar segala pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu segala sesuatu itu dalam kehidupan kita. Karena itu, dari Hana kita belajar yang pertama, ketekunan dalam doa yang tulus. Jangan bosan berdoa kepada Tuhan. Amin. Jangan bosan berdoa kepada Tuhan. Harus tekun, doa tekun. Kalau hari ini, kalau Tuhan belum jawab saat ini, bukan Tuhan lupa kita. Tuhan tidak pernah lupa kita. Kita belajar dari Hana adalah iman yang tidak tergoyahkan. Hana percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita begitu mustahil, atau tidak mungkin. Tapi percayalah, dengan kekuatan doa, Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Ingat, Tuhan Allahmu adalah Allah yang pernah menolong bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Amin. Amin. Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang pernah memberi makan 5.000 orang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dalam nyanyiannya Hana mengakui bahwa Tuhanlah yang meninggikan orang-orang yang rendah dan merendahkan yang sombong dalam. Maka kita juga ketika datang kepada Tuhan, mari datang dengan kerendahan hati. Jangan bikin diri tahu di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa-apa. Tuhan tahu segala-galanya. Yang bikin diri tahu di hadapan Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan dapatkan dalam diri kita. Hal yang berikut adalah menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat perlindungan. Saya di Sion Kelabala karena kami di sana. Saya kalau sudah mulai ibadah lama, saya selalu bilang dari ibadah begini. Ingat, kalau kita sedang sembahyang lama di gereja, kita sedang menempati ayat firman Tuhan yang bunyinya begini. Sebab lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di, saya bilang tidak direklamasi karena kalau reklamasi. Ingat, jadikan rumah Tuhan sebagai tempat perlindungan dari segala sesuatu. Punya masalah, Tuhan di rumahnya. Punya masalah, Tuhan. Punya pergumulan, Tuhan di rumahnya. Punya segala sesuatu, datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Karena dia tahu di mana dia akan memberkati kita. Ada di rumahnya, di hadapannya. Hana adalah bukti ketika dia datang kepada Tuhan dengan pergumulannya. Tuhan jawab segala doa-doanya. Tuhan jawab segala doanya. Pintu gereja depan buka, karena pasti ada orang datang berdoa ke Tuhan. Jadi buka saja. Orang berdoa kadang berdoa ke Tuhan di sini. Tempat orang berkumpul ada di situ. Mereka datang kepada Tuhan dengan beban mereka, sakit mereka, segala sesuatu yang ada dalam diri mereka datang kepada Tuhan. Secara singkat, Hana mengajarkan kita bagaimana iman yang hidup. Tadi semua angkat tangan punya pergumulan tuh, datang ke Tuhan dalam doa kita, dalam syukur kita, yakin dan imani apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Lambat bukan berarti Tuhan tidak mendengar kita, hanya Tuhan ingin menguji iman kita. Bangsa Israel berjalan 40 tahun ke tanah Kanaan supaya Tuhan mengajarkan mereka ketaatan dan kerendahan hati kepada sang pemimpin dalam hidup kita. Demikian juga kita, kalau segala jawaban doa kita belum kita dapatkan, mungkin Tuhan ingin buat kita taat kepadanya. Ingat, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Sampai di sini dulu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin.